Irsa, semua banana Natal Kang ini Kang. Ya nambah rasa Kang, ini Natal sudah dekat ya. Ternyata so Natal no. Karena nyanda lihat yang lain daripada kita. Sudah aku tapi kemeja. Apa ada? Iya, no jelas ini baru sekali. Baru sekali ini no. Kok nggak lihat kok kita bercelana. Kita bercelana ini le baru. Sepatu le baru. Pokoknya kok di Natal ini Pak kita mesti baru-baru. Pak kita di rumah, kita pi mama coba pesan catering. Berapa puluh juta tahu? 20 juta. Aduh, memang terampi keluarga kok mesti kasih keluar banyak doi kalau Natal. So begitu Natal. Kok nggak ada bagaimana Ersa? Ya pelaya biasa ini. Iya kasihan. Kalau kita kok Kak, kita kan anak rantau tuh lagi Kak. Kita kasihan untuk Natal tahun ini ya. Kalau mau bilang nyak mau pulang di kampung, jadi kita mau Natal di Tondano sini Kak. Jadi kita nyak ada mau beli baju baru, celana baru. Ya pelia longgar ngap sepatu. Nanti kita juga kasih doi pengana. Kita mau kasih ada pelia biasa-biasa ini. So siap ngoni dua. So siap sekali. Kita pi baju itu menyala-menyala. Iyo, tadi kita udah dengar-dengar dari soal Kak Leo ini udah bicara soal Kak Leo pi baju baru Pak Esra. Iyo no. Kong Esra lagi udah bicara kata ini Natal nggak terlalu gagah, terlalu buruk. Karena kata Leo Esra, itu bukan hal utama ketika orang mau menyambut Natal. Nah, itu yang akan kita bahas saat ini mengenai the real Christmas. Nah, terus mau mulai jatuh ibadah? Oh iyo, itu kita mau bilang tadi Ersa. So terganggu dengan kita pakai baju, Pak. So, kenapa so banyak sekali tuh orang-orang di semua ikut ibadah? Mulai Josita. Mulai jangan ya? Iya, mulai. Shalom, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Nah, saya percaya kita semua diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, saat ini unit pelayanan kerohanian mahasiswa Kristen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam melaksanakan ibadah fakultas sekaligus juga ibadah menyambut Natal Yesus Kristus bersama dengan dosen dan mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan ibadahnya dilaksanakan secara online. Untuk itu, selamat bergabung bagi kita semua dan mari kita beribadah. Lukas 2 ayat 10 berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari saat ini kita memuji Tuhan Allah kita dengan menyanyikan pujian, Kita Sorga Bergema. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta melakukan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bersembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyata Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Hai mari berhimpun, hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari
bersyukur, bersama-sama bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap berkat, cinta, dan kasih yang tentunya Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah Fakultas MIPA sekaligus ibadah menyambut Natal. Kiranya Engkau yang menyertai ibadah kami di saat ini Tuhan, agar supaya boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 2 ayat 14 berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hormat bagi Allah Bapa, kita nyanyikan pujian ini. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Sekali lagi. Hormat bagi Allah, manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Allah kita, karena kita tahu bersama bahwa Ia adalah Allah yang kudus, Allah yang baik, dan Allah yang mulia. Mari dengan sikap penyembahan kita menyanyikan pujian Mulia Sembah Raja Mulia. Mulia Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya
Mari saat ini kita menyembah Tuhan Allah kita. Secara pribadi, mari kita menyembah Tuhan Allah kita, sebab kita tahu bersama bahwa Ia adalah Allah yang untuk kita. Mari saat ini kita menyembah Dia. Mari saat ini kita datang ke hadirat Tuhan, mengaku atas setiap kesalahan dan dosa yang kita perbuat melawan kehendak-Nya. Kita tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan Tuhan Allah kita. Mari saat ini dengan penuh kerendahan hati, kita datang di hadirat Tuhan, mengaku setiap kesalahan dan dosa yang kita perbuat melawan kehendak-Nya. Ya Tuhan Yesus Kristus, inilah setiap penyembahan dan pengakuan dosa yang kami naikkan di hadirat-Mu. Dan di saat ini Tuhan kami bersyukur atas karya keselamatan yang boleh Engkau berikan kepada kami satu kali untuk selama-lamanya. Ketika kami boleh menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami percaya Bapa. Terima kasih banyak Bapa, ini doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, semakin kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, semakin kita lebih mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan langsung oleh Pendeta Bishop M.S. Nangoy M.Teol. Nah, beliau adalah dosen FMIPA dan juga pembina dari UPK MK FMIPA. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian Kamulah Bangsa yang Terpilih. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Supaya kamu memberitakan perbuatannya yang amat besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Pujilah Tuhan, haleluya. Marilah pujilah Tuhan, beritakan perbuatannya yang amat besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Silakan kepada Ibu Pendeta. Tes, apakah suara saya kedengaran? Halo. Iya, Ibu. Ya, oke. Sebelum kita membaca Alkitab dan belajar dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh agung dan mulia Engkau Bapa, Tuhan Pencipta, Penyelamat dan Pemelihara kehidupan kami. Karena hanya oleh kasih-Mu, kami boleh memperingati akan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam satu keluarga besar, UPK, MK, FMIPA, Unima. Dalam suasana yang penuh dengan sukacita surgawi, kami hendak membaca dan belajar dari firman-Mu. Kiranya firman Tuhan akan menuntun kehidupan kami setiap saat. Berfirmanlah karena kami telah sedia untuk mendengarkannya.
Di dalam nama Yesus firman yang sudah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Adik-adik mahasiswa, para rekan dosen yang bisa hadir di siang hari ini, menjelang sore hari ini ya, siang menjelang sore, kita akan membaca bersama-sama Alkitab yang saya ambil dalam Injil Lukas. Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7, di mana oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi perikop tentang kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab. Adik-adik mahasiswa, rekan sekerja, dosen, yang saya kasihi dan banggakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Shalom. Shalom. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena memperingati Natal, menyambut kelahiran Yesus Kristus di tahun 2020 ini adalah lain daripada yang lain. Kita boleh beribadah bersama-sama dengan menggunakan live streaming dengan fasilitas yang tersedia saat ini. Tahun lalu kita boleh berjumpa sua, manakala kita diperkenankan oleh Tuhan hadir sambil menatap, saling berjabatan tangan, boleh sambil berpelukan dan bercium-ciuman yang penuh kasih. Hari ini peristiwanya lain dari tahun-tahun yang sudah yang kita lewati. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh pengurus The Real Christmas, Natal yang sebenarnya. Enci mengambil bagian Alkitab yang sudah kita baca bersama-sama. Mau menceritakan bahwa Natal itu memang ada. Peristiwa kelahiran Yesus itu ada. Dan ini bukan cuma omong kosong atau dongeng yang diceritakan, tetapi ini adalah sejarah telah menceritakan dan membuktikannya lewat kesaksian Alkitab. Bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya, termasuk kita manusia. Dia menciptakan kita manusia serupa dan segambar dengan Dia. Sehingga manusia dikatakan sebagai makhluk imago Dei. Diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, itu berarti Allah mengistimewakan manusia dari semua ciptaannya. Alkitab menceritakan kepada kita, lewat kesaksian Alkitab kita tahu, bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, hubungan Tuhan dengan manusia lewat di Taman Eden itu, merupakan suatu hubungan yang indah, yang akrab. Tuhan bisa berbicara langsung kepada manusia ciptaannya. Tetapi ketika manusia ingin menjadi sama dengan Sang Penciptanya, inilah awal kejatuhan manusia. Dan karena peristiwa kejatuhan ini, Tuhan akhirnya menempatkan manusia, mengeluarkan mereka dari Taman Eden.
hubungan manis, indah, dan harmonis antara Sang Pencipta dengan manusia menjadi putus di sini. Dengan bersusah payah manusia harus menghidupkan dirinya. Dia harus berjuang. Tetapi ternyata pernah berkesudahan bagi umat yang percaya kepada Dia. Dan karena kasihnya kepada manusia, Dia yang tinggal di tempat yang penuh dengan kemuliaan, mau datang turun menjumpai manusia, menjadi sama seperti manusia, merasakan lapar, haus, merasakan ada masalah, persoalan, pergumulan. Dia ingin datang menjadi sama dengan manusia, artinya dia ingin menjalin lagi hubungan yang sudah putus, hubungan yang sudah retak ini menjadi baik. Karena itu dia datang ke dalam dunia. Alkitab menceritakan peristiwa ini terjadi 2000 tahun yang lalu di suatu kota yang bernama Bethlehem. Mengapa Yesus dilahirkan di Bethlehem? Karena Yesus adalah keturunan dari Raja Daud yang sangat terkenal di dalam Perjanjian Lama diceritakan. Di kota inilah Yusuf pergi untuk mengadakan sensus penduduk. Tetapi dalam perjalanan, Maria yang sedang mengandung tibalah saatnya untuk melahirkan. Maka Yesus lahir di kota Bethlehem. Karena tidak ada tempat penginapan penuh, istilahnya sekarang orang-orang lagi pulang kampung untuk mengadakan sensus penduduk. Tidak ada rumah penginapan, akhirnya Yesus dilahirkan di sebuah kandang. Diletakkan di atas tempat makan ternak, lantas dibungkus dengan kain lampin. Tempat makan ternak itulah yang namanya palungan. Ini menceritakan bahwa Yesus pernah ada. Dan dalam kesaksian Alkitab menceritakan Yesus hidup untuk memanggil orang menerima anugerah keselamatan. Dia datang untuk merangkul mereka yang miskin, mereka yang papa, mereka yang hina. Dalam pandangan manusia dirangkul untuk Yesus sehingga mereka memperoleh keselamatan. Inilah pekerjaan yang harus dilaksanakan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia. Karena itu kita orang percaya mau memperingati akan hari kelahiran Yesus. Karena dialah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kalau Yesus bukan Sang Penyelamat, Yesus hanyalah manusia biasa. Mengapa dikatakan Yesus? Karena nama ini yang diberikan oleh malaikat kepada Maria. Ketika Maria akan mengandung, itu kita boleh baca bersama-sama dalam Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Karena itu orang-orang Kristen, orang percaya kalau berdoa, di bagian akhir kita mengakhiri dalam nama Yesus, bukan dengan nama yang lain-lain. Karena nama Yesus adalah nama yang diberikan malaikat kepada Maria. Yesus dialah Sang Pencipta, dialah Sang Penyelamat, dan dialah yang memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Peristiwa pandemi COVID-19 tentu saja sangat mempengaruhi di berbagai sektor kehidupan kita. Masalah perekonomian, masalah pergaulan kita sungguh membuat keterpurukan. Ada cerita singkat tadi di awal peribadatan kita. Ada katanya yang tidak bisa beli baju baru,
karena tidak bisa pulang kampung. Mungkin tidak bisa pulang kampung dengan berbagai faktor. Kalau mungkin orang tua kirim tiket, nak mungkin tuh mahasiswa yang nak suka pulang kampung mau Natal dengan orang tua. Tapi karena keberadaan ekonomi menuntut mahasiswa tidak bisa pulang kampung. Ada yang tidak bisa membeli baju baru. Tetapi bukanlah itu makna Natal yang sebenarnya. Tapi bagaimana kehidupan kita menjadikan sebagai palungan tempat Yesus dilahirkan. Kita menjadikan hidup kita menjadi alat pembawa damai sejahtera di mana sejak kita pergi dan berada. Kristus hadir dalam kehidupan kita, itu berarti kita mampu melewati berbagai masalah, persoalan, badai, gelombang, bahkan tsunami sekalipun. Karena kita mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Itulah Natal yang sebenarnya. Tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat kediaman Allah. Sebagai tempat kediaman Allah, kita harus mampu untuk selalu memuji dan memuliakan Allah. Menjaga kekudusan kehidupan kita. Apalagi di masa-masa ketika kita kuliah-kuliah lewat live streaming seperti ini, daring seperti ini, mahasiswa banyak tinggal di rumah, ada yang tetap tinggal di Tondano, ada yang pulang kampung, dan lain sebagainya. Rutinitas kita membuat kadang-kala kita jatuh ke dalam pencobaan. Apalagi bagi mahasiswa-mahasiswa di luar pengawasan orang tua. Akhir-akhir ini sangat sering Enci dengar, banyak terjadi penyalahan-penyalahan dalam pergaulan. Masalah etika pergaulan tidak lagi diperhatikan. Banyak mahasiswa telah terjadi penyelewengan-penyelewengan kehidupan sebagai seorang pemuda dan pemudi Kristiani. Mengakibatkan saat ini banyak yang menikah rata-rata karena harus menikah dikarenakan keadaan fisik yang harus demikian. Enci berharap tema ibadah kita, the real Christmas, Natal yang sebenarnya itu, harus hadir dalam pribadi kita. Pribadi demi pribadi sebagai anak-anak pemuda dan pemudi Kristen, sebagai mahasiswa Kristen. Namanya kalian mahasiswa. Mahasiswa berarti kehidupan pendidikan kalian ini melebihi dari anak SD, SMP, SMA, SMU. Dari segi pengetahuan intelektual kalian lebih. Karena itu kelebihan ini harus kalian pakai seorang mahasiswa Kristen. Bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi dia juga harus memiliki iman yang berkualitas. Iman yang berkualitas adalah iman yang mampu memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kegelapan. Kalian harus menjadi lilin yang mampu menerangi kehidupan yang ada di sekitar kita. Jangan so ditampa gelap, torang iko jadi gelap. Apa arti Natal bagi kita? Apa arti Natal bagi kita sebagai pengikut Kristus? Sebagai pengikut Kristus, kita harus percaya dan mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Itu dari segi pergaulan. Karena pergaulan juga banyak membuat kehidupan pemuda dan pemudi terperosok. Banyak menuntut kepada orang tua. Apalagi di saat menjelang Natal. Kalau nyanda tak iko mau, akibatnya akan fatal. Muka-muka brot akang pak orang tua. Iya toh? Kalau orang tua batelpon, mama telepon ni mau angka-angka. Papa batelpon ni mau angka. Karena apa? Karena yang tak iko mau, apa tuh udah minta ke orang tua. Itu bukan makna Natal yang sebenarnya. Tapi makna Natal bagaimana kita mau menjadikan diri kita menjadi berkat. Mendatangkan kebahagiaan, sukacita kepada mama, papa, orang tua kita, bahkan yang ada di sekitar kita.
Kita mampu sebagai mahasiswa menunjukkan prestasi yang baik dalam pendidikan kita. Inilah makna yang Natal yang sebenarnya. Menjadi berkat karena kita sudah diberkati dengan anugerah keselamatan yang diberikan Yesus Kristus kepada kita, orang percaya. Anak-anakku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Natal tahun ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi lewat Natal, peristiwa Natal di tahun ini, kiranya akan mempererat tali silaturahmi, mempererat tali kasih kita semua. Bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan kita dari persoalan kehidupan kita. Karena itu di Natal tahun ini mari orang buang itu sampah-sampah dalam hati kita. Orang buang itu segala virus-virus yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, yang membuat kita sakit dan menderita. Orang detoks orang tubuh ini, supaya orang sehat. Detoks dengan firman Tuhan. Orang detoks dengan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Supaya kita benar-benar sehat, menjadi pribadi-pribadi, pemuda-pemudi Kristen, mahasiswa Kristen yang benar-benar sudah mendetoks dirinya untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan. Keluarga kita, di tempat kita kos, di tengah-tengah pergaulan kita sebagai remaja dan pemuda Kristen. Akhir-akhir ini juga Enci sering mendengar. Bukan sedikit pemuda-pemudi Kristen yang harus terperosok, jatuh ke dalam pencobaan oleh karena berbagai macam hal. Dalam pergaulan, yang nama Indri akhirnya karena sayang dan cinta kepada seseorang yang bernama Mahmud, akhirnya rela membuang imannya demi Mahmud. Demi cinta bisa mengalahkan cinta kita kepada Kristus. Banyak anak-anak muda sekarang berpikir, oh karena ini Nur orang kaya, seorang pemuda yang bernama Christian mengikuti ini Nur. Bukan sedikit. Cinta mengalahkan segala-galanya. Termasuk mengalahkan kasih kita kepada Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan hidup kita. Enci berharap kalian mahasiswa Kristen yang hadir saat ini, kalian ini adalah pilar-pilar gereja di masa yang akan datang. Kalian ini adalah surat-surat Kristus yang akan menghadirkan damai sejahtera di mana saja kalian pergi dan berada. Itu adalah tugas panggilan kita sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Janganlah tugas yang dipercayakan Kristus kepada kita ini akan kita tinggalkan demi rasa cinta kita kepada seseorang, pacar kita, atau pribadi-pribadi yang lain. Ini harapan Enci. Enci bukan sebagai Enci saja yang mengajar di FMIPA, tetapi Enci ini adalah ibu kalian. Harapan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Harapan seorang pelayan, seorang pendeta terhadap gembalanya. Terhadap domba-dombanya. Dan harapan ini juga yang menjadi harapan gereja kita. Enci berharap kalian mahasiswa Kristen yang ada di FMIPA akan menjadi generasi yang tangguh, yang menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tetapi juga kalian memiliki iman yang luar biasa, yang lebih tangguh dari penguasaan kalian tentang iptek. Sehingga lewat iman ini, kalian akan menjadi saksi-saksi Kristus
di mana saja kalian pergi dan berada. Itulah makna Natal yang sebenarnya. Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kita semua. Mari orang song-song kelahiran Yesus, Natal Yesus Kristus di tahun 2020 ini. Dengan suatu hal bahwa kita hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itulah makna Natal bagi kita yang sebenarnya. Tuhan memberkati firman-Nya untuk saya dan saudara. Amin. Dikembalikan kepada pembawa acara. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan dapat kita pahami dan mengerti dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita dengarkan pujian yang akan dinyanyikan oleh salah satu mahasiswa semester 5 jurusan kimia. Nah, biarlah melalui pujian yang akan dinyanyikan oleh salah satu saudara kita ini dapat merefleksikan kita tentang the real Christmas. Nah, Natal di hatiku kita sambut Martin Buensera. Seperti palungan, rayakanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, rayakanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Bab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku
hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Saat ini kita akan berdoa syafaat dan minta kesediaan bagi pembicara untuk menuntun kita dalam doa. Kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau, Tuhan Sang Pencipta kami, begitu mengasihi dan mencintai kami. Kasih-Mu tidak pernah pudar sepanjang segala abad sampai saat ini. Engkau rela datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Engkau pun terus menjaga dan memelihara kami lewat tuntunan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah datang ke dalam dunia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjadi hakim yang adil untuk mengadili kami sesuai dengan perbuatan kami. Karenanya kami bermohon kepadamu Bapa, tolong dampingi kami, ajari kami, supaya kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh menghayati Natal yang sebenarnya, bahwa Engkau yang sudah datang untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Kiranya kami boleh menjadi rekan sekerja Tuhan untuk senantiasa menghadirkan shalom Allah di mana saja kami pergi dan berada. Sebagai anak-anak muda mahasiswa Kristen, kadangkala ya Tuhan, karena kemudahan kami, secara psikologi kami yang sementara berjalan mencari identitas diri, kadang kami mudah melupakan panggilan kami sebagai anak Tuhan. Karena itu kami mohon Bapa, tolong tetap kuatkan kami, mampukan kami untuk menjadi seperti lilin yang mampu menerangi sekitar kami. Mungkin kadangkala nyala lilin kami hampir padam, tetapi kami percaya oleh tuntunan Roh Kudus selalu menguatkan kami, menegur kami ketika kami salah. Jadikanlah hidup kami mampu bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia kami. Bapa dalam sorga, biarlah kiranya Natal di tahun 2020 ini akan memberi warna yang lain dalam hidup kami. Bapa, mungkin di Natal tahun ini, kami yang berada jauh dengan orang tua kami tidak bisa untuk Natal bersama-sama dengan mereka. Tetapi sebagai anak-anaknya kami mohon Tuhan, jaga dan lindungi mama dan bapa kami. Jaga dan lindungi kakak adik saudara-saudara kami. Sebagaimana Bapa mengasihi kami, itu juga boleh berlaku bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang berada jauh dengan kami. Biarlah kiranya kasih dan cinta kami tidak akan lekang oleh waktu, oleh karena jarak yang memisahkan kami.
tetapi kami saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kami bersyukur Bapa bagi kami mahasiswa yang bisa berkumpul dengan orang tua kami untuk memperingati Natal di tahun ini. Biarlah kiranya kebahagiaan, sukacita kami, itu juga yang boleh dirasakan bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa bersama-sama merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga mereka. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan memberikan kepada kami semangat untuk terus berjuang dan memperjuangkan hidup dan iman kami demi untuk masa depan yang lebih baik, masa depan kami secara pribadi, tetapi juga masa depan gereja kami di masa yang akan datang. Jadikanlah kami generasi penerus gereja yang benar-benar menjadi pilar-pilar gereja yang kuat dan kokoh, yang tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam hal yang akan menyesatkan kami. Terlebih di dalam pergaulan kami sebagai anak muda. Jauhkan kami dari mara bahaya, sakit penyakit, miras, narkoba, pergaulan bebas, dan lain sebagainya ya Bapa. Ya Bapa yang di sorga, Engkau kiranya memberkati UPK MK, Universitas Negeri Manado, juga secara khusus untuk Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Diberkatilah mulai dari pembina, pengurus, dan anggotanya. Biarlah kiranya kami selalu diberi semangat yang meluap-luap untuk terus melayani Tuhan. Lewat persekutuan kami yang ada. Kami boleh menjadi berkat, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, demi untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, karena itu, sebagai bagian dari UPK MK FMIPA Unima, kami mau mendoakan untuk pimpinan kami, mulai dari Ibu Rektor sampai kepada pembantu Rektor, para dekan, termasuk dekan di Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Dr. Nita Telaar. Tuhan berkati Ibu Dekan yang dipercayakan untuk mengarahkan kami, memandu kami, memimpin kami, menjadi Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam yang lebih baik lagi. Para pembantu dekan yang ada, Tuhan Yesus berkati mereka. Para pimpinan jurusan, kaprodi, para dosen yang ada, pegawai, sampai kepada mahasiswa. Hubungan manis, indah, dan harmonis kiranya boleh terjalin di antara kami semua, sehingga melalui hubungan yang kasih dan mesra di dalam Tuhan, kami boleh hidup saling melayani, saling mendoakan, saling menegur untuk kebaikan kami bersama. Beri kami selalu semangat yang berkobar-kobar. Sebagai dosen, kami diberi hati sebagai seorang dampingi, mengajarkan, menolong, menasehati para mahasiswa sebagai anak-anak kami yang dipercayakan Tuhan untuk kami didik. Ada satu impian dan harapan kami bahwa masa depan anak-anak kami, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Masa depan yang cerah Tuhan anugerahkan bagi mereka. Biarlah kiranya ya Bapa, perjuangan mereka menjadi mahasiswa, Tuhan tolong mereka, beri mereka kekuatan dan kemampuan untuk melewati setiap masalah, persoalan, pergumulan selama mereka kuliah di Universitas Negeri Manado, terlebih di Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Biarlah lewat berbagai peristiwa, masalah, persoalan akan menempah mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan untuk mereka. Biarlah Tuhan selalu berperkara bagi mereka, baik mulai dari mahasiswa yang baru masuk, mahasiswa baru, sampai di mahasiswa yang tingkat akhir. Tuhan jaga, lindungi mereka, sehat-sehatkanlah mereka, beri mereka roh
kepintaran, kecerdasan, semangat di dalam kuliah, walaupun pertemuan-pertemuan kami saat ini lewat daring. Bapa di dalam sorga, biarlah Engkau tetap jaga dan pelihara kami sebagai satu keluarga FMIPA Unima yang diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa yang di sorga, diberkatilah kiranya anak-anak kami dalam pergaulan mereka sebagai seorang anak muda. Tuhan pertemukan dengan mereka, dengan orang-orang seiman, yang mereka hidup mau membangun pertumbuhan iman mereka, sehingga pertumbuhan iman ini boleh bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah-buah yang baik untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan sendiri. Bapa di dalam sorga, tentu saja kami semua mempunyai masalah, mempunyai pergumulan. Tuhan Yesus kiranya mau menolong kami semua, karena itu kami mau mempercayakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kehidupan bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih karena kami boleh mengadakan pesta demokrasi lewat pemilihan kepala-kepala daerah kami dengan aman dan damai. Biarlah ya Tuhan, Engkau juga meluputkan bumi tempat kami berpijak ini dari COVID-19. Kiranya virus-virus yang berbahaya ini boleh Tuhan usir dari bumi tempat kami berpijak ini. Tuhan beri kami akal, hikmat, dan kebijaksanaan, supaya kami boleh menyikapi hidup yang sehat, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapa dalam sorga, tolong pemerintah kami yang sementara berupaya untuk bukan saja menemukan obat-obat penangkal bagi virus COVID-19, tetapi yang sementara berupaya memperjuangkan. Tuhan pakai para ilmuwan yang ada di negara kami, hikmat Tuhan anugerahkan, sehingga boleh menemukan sendiri antivirus dari COVID-19 ini. Ya Bapa yang di sorga, inilah syukur dan permohonan kami. Kehidupan kami pribadi kami, anak-anak kami yang sementara berjuang menuntut ilmu, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Doa ini kami bawa dan alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia, bahkan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dengan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dikembalikan kepada pembawa acara. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Putrika Wilarang. Shalom. Puji Tuhan, sangat bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh berada bersama-sama dalam ibadah fakultas mati dan saya kasihi. Yang pertama, pembicara kita hari ini ada Pendeta Wishe Nangoy MTol yang juga merupakan dosen pembina dari UPK MK FMIPA Unima. Kami hormati juga Ibu Dr. Aneta Tilaar, MSI, yang juga telah bersama-sama dengan kami dalam ibadah saat ini. Juga dosen-dosen pembina kami UPK MK FMIPA Unima yang telah hadir dalam ibadah saat ini. Rekan-rekan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa, UKM-UKM, Sefakultas MIPA, bahkan pun HMJ-HMJ,
yang ada di 5 jurusan di FMIPA Unima. Juga yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan pelayanan yang ada di UPK se-Unima dan juga dari Biro Pelayanan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Manado. Serta rekan-rekan dari mitra pelayanan ada GMKI, LPMI, dan Perkantas, serta teman-teman mahasiswa yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah bergabung melalui aplikasi Zoom maupun live streaming dari Instagram UPK MKF MIPA Unima. Tema yang diangkat oleh pengurus dalam ibadah hari ini yaitu The Real Christmas, di mana diharapkan kita semua dapat memaknai Natal kali ini dan mempersiapkan hati kita sebagai palungan untuk Yesus bisa lahir di dalam hati kita dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Serta kita dapat menghargai dan menghayati kelahiran Yesus Kristus yang telah lahir beribu-ribu tahun yang lalu untuk menyelamatkan dosa-dosa kita umat pilihannya. Biarlah kasih Kristus, sukacita Natal boleh ada bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita, dan kami UPK MKF MIPA Unima mengucapkan selamat menyambut Natal Yesus Kristus 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru tahun 2021. Dan sebagai informasi teman-teman, kami dari UPK MKF MIPA Unima pada tanggal 18 sampai 20 Desember bulan ini tahun 2020 akan mengadakan penyegaran rohani mahasiswa Kristen yang ke-30. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang ditujukan kepada baru yang ada di tahun 2020 ini. Dan untuk link pendaftarannya akan dibagikan di grup mahasiswa baru FMIPA Unima. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa baru, silakan bergabung bersama kami karena camp ini atau PRMK tahun 2020 yang ke-30 ini merupakan kegiatan yang sangat memberi kita semangat untuk dapat melayani Kristus di dalam dunia ini. Saya, Putri Kawilarang, mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir dan akhirnya Tuhan Yesus memberkati. Dikembalikan kepada MC. Selanjutnya dari Biro Pelayanan Mahasiswa Kristen yang akan disampaikan oleh dari Indah Mekam. Ya, shalom teman-teman. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Kak. Minta maaf tadi tidak dapat diingat. MC ada bilang. Ya. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Pendeta Wisya MS Nangoy M. Teol selaku pembina UPK MKF MIPA, dan juga yang saya hormati Ibu Anita Tilaar dan juga para pembina UPK MIPA yang bisa menghadiri ibadah Natal UPK MKF MIPA di saat ini. Dan juga yang saya hormati, tentunya teman-teman pengurus UPK MKF MIPA dan rekan sekerja BPMK, UPK se-Unima, dan mitra-mitra pelayanan LPMI, PMK Tondano, dan juga GMKI, serta UKM kampus dan para undangan yang tidak bisa
saya sebutkan satu persatu. Nah, sangat bersyukur ya teman-teman, Bapak Ibu dosen, kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Kadin kita di sore hari ini, yang saya sebut dan kami Ibu Wisya Nangoy MTeol, pimpinan fakultas yaitu Dekan Fakultas FMIPA, Ibu Dr. Aneta Tila RMS, pengurus Biro Pelayanan Mahasiswa Kristen Unima, berbagai mitra pelayanan UPK MK FMIPA Unima, pengurus UKM FMIPA, seluruh pengurus UPK MK FMIPA Unima, dan tentunya teman-teman mahasiswa yang saya kasih di dalam Tuhan bergabung pada ibadah saat ini. Shalom. Tentunya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, patutlah kita bersyukur karena penyertaannya dalam kehidupan kita, sehingga kita masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah di sore hari ini. Meskipun masih dalam situasi pandemi kita masih beribadah secara daring. Namun, saya percaya itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk dapat mengikuti ibadah pada saat ini. Saudaraku, UPK MK FMIPA merupakan suatu wadah pelayanan yang ada dalam aktivitas akademika FMIPA Unima yang menjangkau mahasiswa FMIPA untuk terlibat dalam pelayanan di kampus. Salah satu bentuknya adalah dengan melaksanakan ibadah fakultas yang pada saat ini sekaligus dengan ibadah menyambut Natal 2020 dengan tema yang diangkat oleh pengurus yaitu The Real Christmas. Benar sekali seperti yang dikatakan oleh Ibu Pendeta tadi, Natal yang sebenarnya harus hadir dalam setiap pribadi kita. Karena makna Natal adalah bagaimana kita mau menjadikan diri kita sebagai berkat di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Sebab Natal adalah tentang kasih Kristus kepada kita. Kita diberkati dengan luar biasa karena kedatangannya di dunia ini. Jadi marilah kita sebagai mahasiswa Kristen untuk hidup menjadi saksi Kristus sehingga dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Saya mewakili seluruh pengurus BEM FMIPA tentunya mengapresiasi dukung program kerja yang dilaksanakan oleh UPK MK FMIPA yang tentunya semakin menambah semangat para mahasiswa dan mahasiswi agar dapat menjadi berkat di dalam maupun di luar kampus. Akhir kata, tetap semangat untuk UPK MK FMIPA dan seluruh aktivitas akademika FMIPA, dan selamat menyambut Natal Yesus Kristus tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, dikembalikan ke pensi. Sambutan yang terakhir dari pimpinan fakultas yang akan disampaikan langsung oleh Dekan FMIPA, Ibu Dr. Aneta LF Tila RMSI. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih. Shalom. 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 Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Salam sehat untuk semua. Yang saya hormati, Kadin, Ibu Pendeta Wisya Nangoy, Sarjana Teologi, Magister Teologi. Salam sehat, Ibu. Terima kasih, Ibu Dekan. Yang terhormat, pengurus BEM FMIPA, karena saya lihat tidak ada dosen-dosen pembina yang hadir sepertinya. Yang saya hormati seluruh pengurus UPK, MK, FMIPA Unima, serta seluruh mahasiswa. Yang semuanya saya sapa kekasih-kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tahun 2020 merupakan tahun yang penuh kejutan. Juga tahun yang penuh sensasi. Karena ada begitu banyak hal yang terjadi yang kita tidak duga sebelumnya, tapi mau atau tidak, kita harus jalani. Seperti yang kita lewati sementara lakoni sekarang, kehidupan tatanan baru. Harus pakai masker, rajin cuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer, dan tidak boleh berkumpul, alias harus menjaga jarak.
Karena sekarang kita masih ada di pandemi COVID-19. Dan kita harus akui pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi tatanan hidup manusia. Ada work from home, ibadah dari rumah, dan seperti yang sekarang kita ibadah Natal secara virtual. Dan khususnya bagi kita yang beraktivitas di dunia pendidikan, sangat merasakan perubahan yang sangat mendadak. Terlebih bagi mahasiswa yang biasanya boleh mengikuti kuliah sambil berleha-leha. Misalnya, kuliah minggu ini ada tugas diberi waktu 1 minggu baru kumpul. Tapi di era pandemi, tugas hanya ditunggu 24 jam sesudah selesai kuliah. Era pandemi dengan pembelajaran daring, mahasiswa dipacu untuk mampu kerja cepat. Bukan cuma mampu, harus kerja cepat, berpikir kritis, dengan menerapkan high order thinking skill. Yang pada akhirnya keluarlah statement dari mahasiswa, lebih enak kuliah tatap muka. Setuju? Pandemi COVID-19 banyak sekali menyebabkan keprihatinan. Karena ada banyak orang yang mengalami duka karena kehilangan orang terkasih. Ada juga yang kehilangan pekerjaan. Dan bahkan anak-anak usia sekolah, tingkat dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi, harus belajar di rumah. Sehingga kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya. Tapi di sisi lain, adanya pandemi COVID-19 menekankan dan menggambarkan bahwa ternyata kita manusia adalah makhluk yang rapuh. Adanya kekhawatiran terpapar COVID-19 selalu membayangi kita semua. Tapi saat ini kita sebagai orang percaya harus tetap berdiri teguh dan akui bahwa hanya Tuhan saja sumber pertolongan. Kita sudah mendengar khotbah dari Ibu Pendeta Wisya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita umatnya dikuasai oleh roh ketakutan. Naikkan dengan kekuatan cinta, memampukan setiap kita untuk bertahan menghadapi masa-masa sulit dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberi kedamaian bagi kita selalu. Persekutuan Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia mengambil tema Natal tahun 2020, mereka akan menamakannya Immanuel. Tema Natal PGI dan KWI ini berpesan supaya mari kita semua, umat Kristen, dapat melihat dan merasakan kehadiran Tuhan Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan. Bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan bekerja untuk mendatangkan pemulihan. Pesan penting ini harus kita renungkan dan sadari bahwa penyertaan Allah sudah dikisahkan sejak perjanjian lama. Seperti yang dialami oleh Musa pada saat diutus untuk memimpin umat Tuhan keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Musa takut menghadap Firaun karena sadar akan kelemahannya. Tetapi Tuhan menguatkan hatinya dengan berkata, bukankah aku akan menyertai engkau? Ketakutan yang sama juga dialami oleh Nabi Yeremia. Dia enggan menerima perutusan Tuhan karena ia masih sangat muda dan berbahasa tidak pandai berbicara. Tapi Tuhan meneguhkan hatinya, kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Dua bahasa, dua ayat yang kita dapat di Alkitab ini, kita kata kuncinya adalah, bukankah aku menyertai engkau? Atau pada Nabi Yeremia dibilang bahwa aku menyertai engkau. Kita semua harus yakin bahwa penyertaan Allah juga memampukan kita semua. Seperti memampukan Yusuf melampaui kecemasan
dan kekhawatirannya untuk menerima lahirnya Sang Immanuel dari rahim Maria, tunangannya yang belum ia nikahi. Ibu Pendeta Wisya, adik-adik mahasiswa yang diberkati Tuhan. Natal seharusnya adalah berita sukacita dan warta tentang kasih Allah bagi dunia. Kekuatan cinta kasih dan penyertaan Allah harusnya menjadi sumber kekuatan yang memampukan kita semua sebagai orang percaya untuk menumbuhkan rasa setia kawan di tengah-tengah tempat kita beraktivitas di dunia kampus. Dan juga harus rela saling melayani orang-orang yang terpinggirkan, yang menderita dan membutuhkan pertolongan dan perhatian. Pertanyaan bagi kita semua, bagaimana kita merayakan Natal yang sebenarnya di era pandemi COVID-19? Bagaimana kita insan pendidikan dunia kampus beraktivitas di dunia kampus, menghadapi berbagai macam tantangan di era pandemi COVID-19, tentu dengan mengikuti teladan Yesus Kristus, Sang Immanuel, Yesus yang sama yang sudah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya yang sendiri, rajin berbuat baik. Kita semua umat Kristen perlu menyadari kehadiran Tuhan di tengah masa pandemi ini. Umat Tuhan juga diharapkan bisa menjadi saksi tentang belas kasihan dan kemurahan Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dengan cara melakukan kebaikan bagi semua orang dan saling bertolong-tolongan menanggung beban sesama. Itu sebenarnya kita merayakan Natal yang sebenarnya. Era pandemi COVID-19 tentu diharapkan kita semua beraktivitas dengan selalu saling mendorong, saling memotivasi, dan juga mengingatkan dan harus beradaptasi terhadap pandemi, yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan selalu mengkonsumsi makanan bergizi, banyak berolahraga, banyak berjemur di matahari, pagi dan sore boleh, dan juga hal-hal yang harus kita ingat tentang PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Juga kita harus selalu mengingat dan menaati protokol kesehatan 3M, memakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir ataupun menggunakan hand sanitizer, serta selalu menjaga jarak. Dan yang terakhir, dalam masa-masa perayaan Minggu Advent dan menyambut Natal 2020, kita semua diharapkan mampu memaknai bahwa rangkaian perayaan Advent dan malam Natal tidak terletak pada dekorasi mewah ataupun semarak cahaya ataupun baju dan ornamen Natal yang baru seperti yang digambarkan pada awal ibadah. Tapi perayaan Natal terletak pada hati yang terbuka untuk menyambut Sang Juru Selamat dan selalu yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam situasi apapun. That is the real Christmas, Immanuel. Silakan pada pembawa acara. Ya, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Saudari Febri Abu selaku Sekretaris UPK MKF. Saudari disilakan. Shalom. Oke.
Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus yang adalah Sang Pembawa Damai, karena penyertanya sehingga ibadah Fakultas UPK MKF MIP, ibadah Fakultas Unima yang dirangkaikan dengan ibadah perayaan Natal Fakultas Unima bisa berjalan dengan baik sampai saat ini. Pertama-tama kami UPK MKF MIPA mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Wisya Nongoy MTO atau menyampaikan firman Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu berkeluarga. Juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak fakultas yang telah dihadiri oleh Ibu DR memberikan kata-kata sambutan di ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu bersama dengan keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Eksekutif Mahasiswa beserta HMJ dan UKM Fakultas EPA Unimap, mana telah hadir bersama-sama dengan kami di saat ini untuk mengikuti perayaan Natal. Ucapkan terima kasih dan mahasiswa Kristen Unimap beserta UPK se-Unimap yang telah hadir yang telah hadir bersama-sama dengan kami untuk mengikuti ibadah di saat ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada mitra-mitra pelayanan, ada PMKT, ada LPMI, dan juga ada GMKI. Terima kasih karena sudah menghadiri undangan kami untuk mengikuti ibadah perayaan ibadah perayaan Natal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado. Juga tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih siswa yang sangat kami cintai, baik itu yang mengikuti via Zoom maupun lewat live streaming Instagram UPK MKF MIPA. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan, kami berharap semoga di tahun depan kita bisa bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di ibadah fakultas maupun di ibadah doa dan puasa di tahun depan. Selamat Hari Natal, selamat menyambut Natal Yesus Kristus dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberkati. Dikembalikan kepada MC. Kak Leon dan Esra, semangat apa makna dari Natal yang sesungguhnya? Iya sih tak, orang semangati. Ternyata orang pemikiran perma itu salah kan. Nah, benar Kak Leon dan juga Esra. Apa yang ditawarkan dunia modern benar-benar mengalihkan inti dari Natal yang sesungguhnya hal-hal duniawi. Padahal Natal sesungguhnya ada perayaan sukacita, ungkapan syukur, menyambut Yesus Kristus, anak Allah, Sang Juru Selamat, melalui perawan Maria. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan barang siapa yang percaya kepadanya. Kelahirannya dirayakan sebagai awal sebuah kado keselamatan yang harus dijalani. Dia menjadi manusia agar bisa mati menggantikan kita, menggantikan hukuman-hukuman dan dosa yang telah kita perbuat. Dosa saya dan juga dosa saudara. It's a joy to the world. Joy
receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and earth see, and heaven and earth see, and heaven and heaven and earth sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Demikianlah ibadah Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan juga ibadah menyambut Natal Yesus Kristus telah selesai. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Jadi saat ini teman-teman kita akan mengambil dokumentasi. Jadi bagi teman-teman silakan menyalakan kamera. Kita akan mengambil dokumentasi. Untuk slide pertama, jadi ini untuk slide pertama. 3, 2, 1. Slide kedua, jadi tetap memasang kamera untuk semuanya. Ini untuk slide yang kedua. Oke. 3, 2, 1. Slide ketiga. Jadi ini untuk slide 3. 3, 2, 1. Slide yang terakhir. Ini untuk slide yang terakhir. 3, 2, 1. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut Natal Yesus Kristus, Tahun Baru. Selamat menyongsong Natal dan Tahun Baru semua. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal semuanya. Sehat selalu. Ya. Putri, nanti kasih Kak Enci DP link untuk RMK ya. Untuk mahasiswa baru. Iya. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa baru di pada Natal yang perdana bagi mereka di tahun 2020. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga. Hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Selamat menyambut Natal. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi. Kemuliaan di tahun tinggi. Dan damai sejahtera di antara. Menyambut Natal 25 Desember dan selamat menyongsong tahun baru Januari 2021. Bye-bye. Di hati
indahnya